Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Afifa Oktaviani dengan NIM 12220721713. Sini saya akan menjelaskan hukum internasional tentang pengakuan dan kedaulatan serta yurisdiksi dan tanggung jawab negara. Yang pertama, pengakuan negara. Pengakuan negara adalah pengakuan bahwa suatu kesatuan yang lahir diakui telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum internasional sebagai negara, sehingga diakui pula sebagai pribadi dalam hukum dan masyarakat internasional. Pengakuan dapat dibedakan menjadi yang pertama, pengakuan de jure, bentuk yang tertinggi yang diberikan dengan perhitungan bahwa negara atau pemerintah baru itu secara formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum internasional. Yang kedua, pengakuan de facto diberikan dengan pemerintah baru secara faktual telah memenuhi syarat sebagai negara atau pemerintah. Yang ketiga, pengakuan bersyarat diberikan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh negara yang diakui. Yang keempat, pengakuan ad hoc di mana timbul karena posisi suatu pemerintah atau negara baru tidak memperoleh pengakuan de facto atau de jure. Yang terakhir, pengakuan prematur merupakan pengakuan yang diberikan kepada negara baru sebelum terpenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh hukum internasional. Selanjutnya, tentang kedaulatan. Kedaulatan atas wilayah atau kedaulatan teritorial merupakan unsur terpenting yang dimiliki suatu negara, dan kedaulatan itulah yang membedakan negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Dalam membentuk sebuah hukum internasional di bidang ekonomi, kesepakatan, hak dan kewajiban yang dibentuk dapat mengesampingkan kedaulatan suatu negara yang menyetujuinya. Kedaulatan negara diakui dalam hukum internasional sebagai kewenangan untuk melaksanakan hukum dalam wilayah yurisdiksinya, untuk mengatur aktivitas hubungan internasional dengan negaranya, serta untuk mengalihkan kepemilikan suatu properti asing dengan ganti kerugian yang ditentukan. Selanjutnya, tentang yurisdiksi. Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa. Yurisdiksi negara tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan negara. Konsekuensi logis dari asas kedaulatan negara karena negara memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam batas-batas teritorialnya. Pengertian yurisdiksi negara jauh lebih luas daripada pengertian kedaulatan negara, sebab tidak hanya terbatas pada yang dinamakan yurisdiksi teritorial sebagai konsekuensi adanya kedaulatan teritorial, akan tetapi juga mencakup yurisdiksi negara yang bukan yurisdiksi teritorial atau ekstrateritorial. Dan apa tanggung jawab negara? Tanggung jawab negara dalam hukum internasional adalah kewajiban negara untuk memenuhi perintah hukum internasional kepada negara lain. Kewajiban ini dapat berupa memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, syarat-syarat tanggung jawab negara terdapat perbuatan atau kelalaian yang dapat dikaitkan dengan negara. Perbuatan atau kelalaian tersebut melanggar kewajiban internasional. Kewajiban internasional tersebut lahir dari perjanjian atau sumber hukum internasional lainnya. Bentuk tanggung jawab negara memberikan kompensasi, memberikan restitusi, memberikan kekuasaan. Dan sanksi terhadap negara yang melanggar yaitu sanksi ekonomi, sanksi diplomatik, dan sanksi militer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.